warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Limau Tiga, yang terhormat Bapak Dewan Guru SD Negeri Limau Tiga, serta Bapak Ibu Guru dari KB Udodo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan keadaan tak kurang suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Susunan acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala SD Negeri Limau Tiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Limau Tiga, yang saya hormati rekan guru dari kelompok KB Udodo, dari khusus yang saya hormati Mas Iwan yang pada pagi hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapat rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini Mas Iwan, salah satu guru dari SD Negeri Limau Tiga, sedang melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan calon guru tingkat angkatan ke-11. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan diseminasi pada pagi hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Iwan itu adalah bagian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Biarpun ini rangkaian sebuah kegiatan calon guru penggerak, Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini merupakan suatu kegiatan yang memperkenalkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagi SD Negeri Limau Tiga, kegiatan seperti ini bukan suatu hal yang baru, karena dulu di tahun 2023 kalau tidak salah, Pak Agus, salah satu guru di SD Negeri Limau Tiga, juga sudah menjadi calon guru penggerak CGP angkatan ke-5 di Kabupaten Bojonegoro. Angkatan ke-5 itu adalah angkatan kali pertama CGP yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Program guru penggerak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan alhamdulillah di SD Negeri Limau Tiga di tahun 2024 kembali lagi ada yang lolos mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang ke-11, yang pada akhir ini sedang mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah mengharap kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Limau Tiga, mari kita ikuti kegiatan diseminasi
Negeri Jumok 3 ini juga diaplikasikan sebagai contoh praktik baik di destinasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Iwan pada hari ini. Bapak Ibu, salah satu kegiatan di Gunung Gerak itu adalah melaksanakan aksi nyata. Diseminasi budaya positif ini bagian dari aksi nyata yang dilaksanakan oleh Mas Iwan selaku calon guru Gerak. Dan saya berharap mudah-mudahan setelah Bapak Ibu guru SD Negeri Jumok 3 ini mendapatkan diseminasi budaya positif, kita bisa mempraktikkan lebih banyak lagi budaya positif yang ada di SD Negeri Jumok 3, sehingga kalau Bapak Ibu guru yang dulu itu bekerja dengan keras, menekan suara-suara yang keras, menekan anak dan sebagainya, mudah-mudahan dengan budaya positif ini nanti anak-anak kita akan terdidik menjadi anak-anak yang berkarakter, sehingga jadi anak yang cerdas, anak yang religius, dan anak yang berkarakter seperti di visi misi lembaga kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak kepada Mas Iwan yang telah melaksanakan destinasi budaya positif di SD Negeri Jumok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri Jumok 3 disampaikan. Acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Iwan Srinanto. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jumok 3 Kecamatan Ngerau, Bapak Sugianto SPD MPD, yang saya hormati rekan-rekan guru tenaga pendidikan SD Negeri Jumok 3, serta yang saya hormati Ibu Guru dari KB Widodo yang semuanya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu muka di acara diseminasi budaya positif calon guru Gerak angkatan yang ke-11. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan selalu memberikan suri teladan yang terbaik untuk kita semua, sehingga nantinya kita berharap itu bisa diakui sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Santai saja gitu, tentu saja santai mawon. Di sini sifatnya kita belajar, kita sharing, ya, kita sharing apa yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Ya, pada awalnya yang harus kita lakukan di dalam budaya positif itu, kita harus merubah mindset kita dari mindset lama menjadi mindset yang terbaru, ya, terbaru.
sebelum kita menginjak ke materi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin terkait dengan mindset atau positif mindset ya. Kita berpikir positif dulu. Kita berpikir positif karena apa? Sebuah pemikiran yang positif itu akan menentukan langkah kita ke depan ya. Akan menentukan langkah kita ke depan. Jadi nanti akan saya bagikan kuis, ada 4 pertanyaan ini. Nanti panjenengan semua melingkarinya. Jawabannya gampang sekali, tinggal menjawab ya atau tidak ya. Oke, ya. Di sini ada pertanyaan persepsi. Yang pertama terkait dengan pemberian hukuman, itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Silakan Bapak Ibu lingkari, jawabannya ya atau tidak. Ya, itu nanti tidak usah dikumpulkan, cukup dilipat di tempat duduknya saja untuk refleksi saja. Ya, saya ulangi, apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Menurut panjenengan semua. Di sini saya garis bawahi bahwa di kurikulum Merdeka itu tidak ada kata benar dan tidak ada kata salah. Semuanya setara. Ya, semuanya setara. Jadi jangan tidak usah takut kalau salah piye, tidak usah takut ya. Yang nomor 2 yaitu terkait dengan pemberian hadiah. Itu akan meningkatkan prestasi siswa. Ketika ada anak yang juara 1 itu diberi hadiah, itu apakah pemberian hadiah tersebut itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Silakan dipilih jawabannya ya atau tidak. Berikutnya yang nomor 3 yaitu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah ketika kita itu, anak didik kita itu, murid kita itu memiliki masalah, apakah kita itu wajib untuk memberikan solusi? Silakan dijawab, jawabannya menurut panjenengan ya atau tidak ya. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Menurut jenengan, seorang guru itu apakah harus berperan sebagai teman atau tidak ya? Jawaban silakan dipilih ya atau tidak. Oke, sampun. Jika sudah itu ditutup dulu ya. Nanti setelah kita belajar bersama ini, kita untuk refleksi apakah pemikiran kita itu sudah sesuai dengan era sekarang ya. Berikutnya tentang positif mindset ya. Tentang positif mindset, kita berpikir positif seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Positif mindset itu adalah kita berpikir positif. Karena apa? Ketika kita berpikir positif, itu akan menentukan langkah kita ke depan. Contoh sebenarnya seperti ini. Ini pengertian dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita memiliki pemikiran positif dengan kita memiliki pemikiran yang negatif, itu akan apa ya? Langkah kita ke depan itu akan berbeda. Seperti contoh di atas. Kita berpikir kosong. Ya. Tetapi jika kita itu memiliki pemikiran yang positif, yang kita lakukan juga berbeda. Tentunya akan lebih gampang, lebih ringan, sama seperti yang disampaikan Pak Ki tadi. Ya, ini contoh 1. Contoh 2-nya adalah, nah ini
Ini adalah perbedaan antara berpikir positif dengan kita berpikir negatif. Ya, jadi berpikir positif itu akan menentukan langkah kita ke depan. Maka dari itu, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Ada beberapa hal tentunya ya. Tujuan kita belajar di pagi hari ini itu adalah kita mengenal atau mengetahui atau mempraktekkan tentang budaya positif. Ada beberapa konsep atau cara untuk menentukan kita menuju ke budaya positif. Konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif di antaranya adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru, sama seperti tadi, terkaitannya dengan soal persepsi tadi. Yang terakhir yaitu segitiga institusi. Dari beberapa hal ini mungkin yang sering didengar itu yang atas, poin 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di poin terakhir itu mungkin kita jarang mengenal apa itu segitiga institusi. Padahal sebenarnya setiap kali ada permasalahan, mungkin tidak 100% penerapannya ya, kita itu sudah melakukan penerapan dari segitiga restitusi ya. Indikator-indikator ini yang dapat untuk mewujudkan kita menuju budaya positif. Nah, sekarang ada beberapa contoh permainan ya, contoh beberapa permainan Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif ya. Bayangkan di genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga bagi diri panjenengan semua. Ibaratkan di genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sebuah kunci brankas yang ada di rumah jenengan, dan brankas itu berisi uang tunai 100 juta. Katakan ini contoh, berisi 100 juta. Tentunya ketika Bapak Ibu menggenggam kunci tersebut, akan menggenggamnya betul-betul ya. Umpama ada teman atau rekan, Bu, Pak, sing mbok genggam apa? Nek tak pek. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Tetap menggenggam atau membukanya? Tetap menggenggam. Tetapi jika jenengan dirayu, Bu, kok ekonomianya wis mbok guru tak pek. Kira-kira masih menggenggam? Masih, soalnya nilainya sing ngomong 1 juta sih. Dan mianya rego piro? Ya toh. Contoh lagi, Bu, sing nang genggamanmu kuwi tak turunnya 200 juta. Kira-kira apa yang dilakukan? Membuka. Berarti ditarik garis besarnya, benang merahnya. Jenengan membuka tangan yang tadinya menggenggam itu, yang mengontrol siapa? Apakah diri jenengan sendiri? Apakah orang lain? Diri sendiri. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ini konteksnya kita dulu, kita jangan ke murid dulu. Ya, kita menyamakan persepsi dulu. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Terlepas dari kegiatan itu positif dan negatif. Ya, terlepas dari kegiatan positif atau negatif, tapi semua yang kita lakukan itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri, termasuk siswa kita. Ya. Jadi siswa itu melakukan sebuah kegiatan secara sadar atau tidak, itu yang mengontrol adalah siswa sendiri. Ya. Kita tidak bisa mengontrol. Ya, tuh.
respon kepada teori pendekatan kontrol sebelumnya. Nah itu ya, berdasarkan deskripsi tadi itu terjadi pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita secara tidak sadar beranggapan bahwa kita yang mengontrol siswa kita. Kita beranggapan seperti itu, tapi sebenarnya salah. Ya, sebenarnya salah. Siswa itu mengontrol dirinya masing-masing, bukan kita yang mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan menjadikan sebuah tindakan yang efektif dan bermanfaat. Penguatan positif contohnya seperti yang mendapat juara diberikan reward atau hadiah. Nah, itu adalah sebuah anggapan yang salah, ya, anggapan yang salah. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Contoh seperti ini, ada siswa mengerjakan PR, sudah mengerjakan PR, tetapi pekerjaannya itu salah, dimarahi sama gurunya. Itu termasuk kritikan. Apakah hal itu bisa menguatkan karakter? Ya. Berdasarkan penelitian, kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menjatuhkan mental anak karena dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, terus hasil pekerjaannya dikoreksi dengan gurunya, dimarahi oleh gurunya, dia akan merasa kecewa. Itu adalah psikologis, ya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi ketika kita pembelajaran di kelas, kita berpikir bahwa sebagai guru, termasuk orang dewasa, itu akan memiliki hak memaksa kepada siswa. Ya. Jadi itu adalah hal yang salah, ya. Hal yang salah. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu yang berasal dari luar, ya, berasal dari luar. Contohnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Kebutuhan kita sama? Tidak. Di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sering kita ketika mengajar di kelas, anak-anak itu kita arahkan agar memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Betul? Jangan juga seperti itu, ya. Saya juga seperti itu. Ya, itu adalah sebuah mindset yang sama. Karena berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu akan memiliki gambaran yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh kamu harus sama dengan saya yang berkaitan dengan cara pandang, karena setiap orang akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Berikutnya, perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak ketika melakukan hal yang buruk, rata-rata kita sebagai guru itu pasti menjustis, menghukum bahwa itu tindakan yang salah. Itu salah ya. Tetapi berdasarkan teori kontrol tidak. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Si anak ini melakukan pelanggaran, datang telat, pasti dia itu ada tujuannya. Si anak ini tidak mengerjakan PR, dia berperilaku tidak mengerjakan PR,
itu pasti memiliki alasan, pasti memiliki tujuan. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu intinya adalah yang mengontrol itu diri kita sendiri, berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika Anda atau jenengan itu istilahnya menyuruh, contoh ya, menyuruh anak didik kita, tolong ambilkan. Ketika jenengan itu membujuk si anak itu, tetapi anak itu tidak mau, endingnya pasti akan terjadi sebuah pemaksaan itu. Ya. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kenapa si anak tadi kok tidak mau? Itu harus dicari alasannya. Ya. Terus di dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang dan kalah. Tetapi pada teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Ya, jadi menghindari segala sesuatu hal yang negatif. Berikutnya, nah, disiplin positif pengertiannya adalah berdasarkan deskripsi tadi. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan. Disogok, we turun bubasno air, gue tak itu kan sogokan. Ya. Serta tanpa adanya ancaman, tidak adanya ancaman maupun berupa hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu yang perlu digarisbawahi itu adalah kita melakukan sesuatu atau anak melakukan sesuatu itu harus didasarkan tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman, dan tanpa adanya sebuah hukuman. Jika ketiga hal itu masih melekat, maka ketika si anak itu tidak ada yang memberi hukuman, tidak ada yang memberi ancaman, tidak ada yang memberi sogokan, maka dia akan melakukan hal negatif itu lagi. Gitu. Jadi sesuatu hal itu harus dilakukan berdasarkan dirinya sendiri dan mengontrol dirinya sendiri itu. Ya. Nah, seperti gambaran yang telah saya sampaikan tadi, disiplin positif itu mencakup tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang dikumandangkan pada kurikulum Merdeka saat ini. Ya. Profil pelajar Pancasila itu meliputi yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Ya. Ini adalah perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Setiap anak, setiap manusia itu dalam melakukan kegiatan, dalam melakukan apapun pasti didasari dari ketiga ini. Jenengan termasuk saya itu melakukan sesuatu itu pasti didasari ini. Semua ada tujuannya. Tujuannya untuk apa dulu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mulai dari orang melakukan ini aku hukum, kan berarti kita punya tujuan. Yang kedua, alasannya adalah
mendapat imbalan atau penghargaan. Oleh aku budal isu itu tambah tunjangan, nah seperti itu dasarnya adalah itu ya. Terus yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di poin yang ketiga itu diharapkan dari budaya positif itu bisa diterapkan berdasarkan poin yang ketiga. Rata-rata kita sendiri ya, kita sendiri terus anak-anak kita itu dia berperilaku sesuai dengan poin 1 yang dan poin 2, yaitu yang poin pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman serta ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Rata-rata masih di dua konteks ini ya. Oleh sebab itu mari kita belajar agar anak-anak didik kita ya, itu bisa menjadi seperti apa yang di poin 3 itu. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh tindakan untuk hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Nah, ini sudah saya rangkumkan ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sekarang jenengan pasti pernah mengalami ketika duduk di bangku SD dulu, ada seorang guru yang jenengan sukai, ada seorang guru yang jenengan benci, itu pasti ada. Oke, betul ya? Nah, betul. Soalnya saya juga, betul. Alasan membencinya kenapa? Oh, saya dulu itu dipukul sama Pak ini, saya dihukum dengan Pak ini. Nah, itu adalah efek dari bentuk hukuman. Itu akan membekas sampai kita dewasa, menimbulkan kebencian. Nah, betul. Terus bentuk konsekuensi. Bentuk konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, itu harus menerima konsekuensi. Tetapi di restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Siswa boleh memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Contoh yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Seperti yang saya contohkan tadi, pasti akan membekas pengalaman di sekolah ketika seorang guru itu melakukan atau kita diberi hukuman oleh seorang guru. Itu pasti akan membekas sampai kita dewasa nanti. Konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Itu akan terjadi ketika kita melaksanakan konsekuensi ya. Restitusi mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu saya bacakan dulu saja itu ya. Terus berikutnya, nah, berdasarkan bagian tadi kita dapat menarik kesimpulan hukuman itu tidak terencana, refleks tidak terencana, bersifat satu arah. Dari bahwa kita dengan murid kita, hukuman itu bersifat satu arah dari kita sendiri ya, dari kita. Contoh ketika anak datang terlambat, kita sudah mulai pelajaran, ada salah satu anak datang terlambat. Lendo, kenapa kamu terlambat? Sana di luar dulu, lari ubah lapangan dulu. Nah, itu bentuk dari sebuah hukuman bersifat tidak terencana, tidak direncanakan, dan bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja ya. Bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Jadi bentuk hukuman itu ada dua, verbal dan non verbal, fisik dan non fisik. Fisik kita tahu semuanya, nyetok, jewer dan lain sebagainya ya. Non fisik itu dengan kata-kata kasar, berakibat pada psikisnya si anak, itu bentuk hukuman ya. Terus konsekuensi itu bersifat perencanaan. Perencanaan maksudnya begini, anak-anak wajib hadir jam 7. Jika tidak hadir jam 7,
maka akan membersihkan halaman. Itu konsekuensi sudah direncanakan sebelumnya. Jadi si anak tahu ketika berangkat sekolah, oh aku mau naik sekolah, aku naik eri, aku mesti dikon nyapu. Itu bentuk konsekuensi. Ya, itu bentuk konsekuensi. Dan sudah disepakati oleh guru dan siswa. Contoh lagi, tidak mengerjakan PR, kamu didenda 5.000 sebelum pembelajaran dimulai. Jika nanti anak-anak tidak mengerjakan PR, bisa didenda 5.000. Contohnya seperti itu. Itu adalah bentuk konsekuensi. Jadi si anak dari rumah sudah paham, wah pengen bayar duit 5.000 gara-gara PR. Contohnya seperti itu. Jadi si anaknya sudah tahu hukumannya. Itu adalah bentuk konsekuensi. Tetapi jika di restitusi, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, jadi di sini ditanamkan untuk si anak itu menjadi lebih baik ketika setelah melaksanakan kesalahan tersebut. Ya, itu seperti itu. Terus contoh, ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan konsekuensi dan hukuman. Sekarang mari kita jawab bersama-sama ya. Yang nomor 1, tadi sudah bilang konsekuensi dengan hukuman tadi. Ya, sekarang nomor 1, mencatat virtualis kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kasus seperti ini itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Apa Bu? Konsekuensi apa hukuman? Ini sebuah konsekuensi. Ya. Jadi mencatat ditulis dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah sebuah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi apa Bu? Apa Bu? Ini bersifat ke hukuman, soalnya langsung. Ya, langsung. Yang berikutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Ya, kita lihat ya. Ya, betul. Ini adalah sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ini adalah bentuk hukuman. Contoh lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya, betul, hukuman, ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa Bu? Terlihat? Ya, hukuman, ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran tercipta. Apa? Ini sebuah hukuman, ya. Jadi sudah tahu semua, ya. Sudah paham semua. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini seperti kemarin kita berbincang di kantor ya terkait dengan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Itu adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita memberikan reward hadiah kepada anak kita yang berprestasi, ya, itu akan mempengaruhi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan jika jangka pendek mungkin bisa. Nah, juara 1 tak kasih uang 100.000. Mungkin anak-anak akan semangat dalam tempo jangka waktu dekat. Ya, sesingkat-singkatnya bisa. Tetapi ketika jangka panjangnya, mau lagi ingat, ya, aku yoga. Nah, katakan seperti itu. Nah, itu ada dia yoga. Nah, akhirnya akan memiliki pemikiran seperti itu. Ya, penghargaan tidak efektif sama dengan yang emas. Penghargaan akan
merusak hubungan. Contohnya seperti ini, di satu kelas itu saya pintar, saya juara siji, ya otomatis kancane meri. Aku ora tau dhewe bisa dulu. Akhirnya meri akan menjatuhkan mentalnya. Gitu. Nah, akan turun. Makanya seperti Pak Kepala Sekolah menyampaikan, itu lebih baik juara satu bersama ketika ketika hanya ada satu juara. Ya, mungkin seperti itu pemahamannya. Berikutnya, penghargaan itu akan mengurangi ketepatan. Ketepatan itu dalam artian contohnya sama seperti yang poin 1 tadi ya. Jika seorang anak itu tidak ada reward, tidak ada hadiah, maka anak tersebut juga akan reward, orang tenangan. Nah, itu efeknya seperti itu. Itu secara tidak sadar selama ini kita sudah melakukannya, ya, seperti itu ya. Terus penghargaan juga akan mengurangi kualitas, sama dengan yang atas. Penghargaan mematikan kreativitas, sama, akan menjadikan sebuah rasa malas ketika tidak ada reward atau hadiah. Penghargaan akan menghukum, sama, ya, penghargaan itu akan menghukum diri anak itu sendiri. Ya, kadang-kadang kita juga ke anak kita juara satu atau kalau sepeda, nah, itu secara tidak sadar kita sudah melakukan hukuman ke anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak itu akan berpikir, saya akan mendapatkan peringkat satu, saya akan berusaha jika dikasih hadiah. Nah, orang yang hadiah pas pamutnya orang di duit mateng ya, terus orang itu juara ya, terus ya. Jadi hal-hal semacam itu ke depan bersama-sama mari kita rubah ya. Terus yang betul adalah motivasi itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri anak itu sendiri ya. Nanti ada contohnya. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa sebuah keyakinan bukan sebuah peraturan? Ya, mengapa sebuah keyakinan bukan sebuah peraturan? Dulu kita ketika zaman kita sekolah, zaman ya, kita dituliskan di papan di dalam kelas aturan, sebuah peraturan. Tata tertib masuk jam 15 menit sebelum bed, wajib memakai seragam. Nah, itu sebuah peraturan. Tetapi di kurikulum Merdeka ini, peraturan itu akan bergeser pada depannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Bedanya apa? Begini, jika peraturan itu yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Bisa sekolah, bisa hanya bapak atau ibu. Intinya adalah jika peraturan itu hanya berjalan satu arah, sama seperti khotbah Jumat itu hanya satu arah. Yang membuat jika peraturan hanya dari guru sendiri. Ya, tetapi jika keyakinan kelas itu yang membuat adalah warga sekolah. Jika di dalam kelas, warga kelas, guru dan murid yang membuat terjadi sebuah kesepakatan untuk disepakati bersama dan dijalankan bersama. Bedanya itu. Jadi keyakinan kelas itu terdiri dari dua arah, dari siswa mengeluarkan pendapat, dari guru juga mengeluarkan pendapat. Itu namanya keyakinan dan disepakati oleh warga kelas atau warga sekolah. Jadi pergeseran peraturan, makanya sekarang di dinding kelas itu tidak ada peraturan sekolah di Guru Merdeka, tidak ada. Adanya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Bedanya itu, jika peraturan yang membuatnya dari satu arah atau guru, dan keyakinan kelas itu yang membuat adalah warga kelas.
atau warga sekolah dan disepakati secara bersama-sama. Bedanya itu. Contohnya ini. Dulu ketika saya masih muda, jajan numpak motor, itu kita nganggo helm kepaksa kayak operasi lagi nganggo. Dulu berarti saya masih masih memandang itu sebuah peraturan. Tetapi seiring berkembangnya waktu, tambah umur, akhirnya kita merasa bahwa kita itu ketika naik motor itu pasti butuh helm. Jadi kan kalau berangkat sekolahan orang nganggo helm rasanya kayak sendiri. Nah dulu adalah sebuah peraturan, tetapi sekarang memakai helm itu adalah sebuah keyakinan kita mau meyakini bahwa ketika kita naik motor itu harus memakai helm, menjadi sebuah keyakinan bagi diri kita sendiri. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dulu ketika virus corona menyebar, kita kemana-mana harus memakai masker. Tetapi itu berimbas sampai sekarang. Ketika kita keluar rumah, pergi agak jauh, kita memakai masker. Kita tidak sadar bahwa itu kita meyakini sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan untuk apa? Yaitu keyakinan tentang nilai keselamatan. Numpak motor nganggo helm, sing ibu-ibu nganggo helm, wajahnya ben tetap glowing. Nah, contohnya seperti itu. Itu kan berarti menghindari cahaya matahari langsung ke wajah. Nilainya yang diambil adalah nilai keselamatan. Itu ya. Lanjut. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, hanya bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Bedanya itu, bedanya itu. Sekarang prosedur pembuatan keyakinan kelas di tata caranya, sebuah keyakinan kelas ada prosedur pembuatannya. Biasanya ini dibuat setiap tahun ajaran baru dengan siswa-siswa kita yang baru. Itu sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati oleh guru dan siswa. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi siswa itu kita bagikan kertas, di situ disuruh menuliskan tentang apa-apa yang akan dilaksanakan, apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak dalam proses pembelajaran ke depan. Jadi anak-anak dibagikan sticky note atau kertas, disuruh menuliskan ide-idenya. Setelah itu, guru mencatat semua masukan dari siswa itu dicatat, dikelompokkan. Tentang disiplin ditaruh di disiplin, tentang kejujuran ditaruh di kejujuran, tentang tanggung jawab dikelompokkan ke tanggung jawab. Tentunya anak-anak akan memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi pada garis besarnya itu sama. Berikutnya mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh, tidak boleh datang terlambat. Mungkin anak-anak punya seperti itu. Tidak boleh datang terlambat. Itu negatif. Dirubah menjadi kalimat positif. Hadir tepat waktu. Berarti tentang kedisiplinan. Contoh lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu negatif. Harus dibuat ke positif. Berarti menjadi buanglah sampah
pada tempatnya. Nah itu harus diseleksi dulu ya. Berikutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Disusun setelah jadi pendapat dari anak-anak dikelompokkan terus disusun. Berikutnya meninjau dan menyetujui. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Tidak usah terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Mesti keyakinan kelas itu tidak boleh. Minimal 3 kalimat atau bisa maksimal 7 dari keyakinan tersebut ya. Jadi dirangkum pendapat anak-anak itu dirangkum, dijadikan yang sama itu dijadikan satu. Berikutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanginya. Setelah jadi ditulis di kertas kertas folio besar itu, ditulis yang bagus keyakinan kelasnya apa. Setelah itu ditandatangani oleh warga kelas. Pada mulai turun iso tanda tangan cap jempol. Mungkin di kelas rendah kelas 1, 2, 3 belum bisa tanda tangan, memakai cap jempol ditulis nama. Berarti si anak tersebut sudah menyetujui adanya keyakinan kelas tersebut. Setelah semuanya tanda tangan, ditempel di dinding agar anak-anak bisa membaca keyakinan kelasnya. Ya, tuh itu terkait dengan proses pembuatan keyakinan kelas. Contoh videonya ada di sini ya. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Nah ini contohnya ini ya, anak-anak dibagikan spinol terus disuruh menuliskan ide-idenya terkait dengan apa-apa yang akan kita sepakati. Setelah itu anak-anak menempelkan hasil pendapatnya di papan tulis ya. Jadi siswa harus dilibatkan dalam mendesain sebuah keyakinan kelas ya. Gambar piye, umpama di kertas ya gambar model piye. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Di situ ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Nanti saya akan membagikan sebuah kertas lagi. Jenengan mencoba selama ini menurut jenengan semuanya, kira-kira jenengan itu dari 5 posisi kontrol itu jenengan berada di posisi mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah teman, apakah pemantau, dan apakah sebagai seorang manajer? Cukup dilingkari saja ya. Silakan dilingkari saja kira-kira jenengan selama ini itu menurut jenengan posisi kontrol jenengan itu berada di mana? Nah, berada di mana? Poin 1, poin 2,
3, poin 4, apakah berada di poin 5? Sampai? Nah, setelah jenengan memilih, ditutup lagi, dalam hati ditutup lagi. Ini ada sebuah video. Ini contoh sebagai penghubung. Contoh, mungkin ada seperti pemerannya di situ ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah contoh posisi guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Contoh videonya seperti ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi seolah-olah dibayangkan, maaf Bu, si anak itu telah melakukan kesalahan yang amat Naren, kamu sangat suka sangat. kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Yang berikutnya ini sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Terus yang berikutnya sebagai seorang pemantau. Naren! Selamat
pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, jenengan buka lagi pilihan jenengan. Kira-kira jenengan tadi lebih memilih di posisi kontrol mana? Coba jenengan buka yang 5 posisi kontrol guru tadi sudah dilingkari. Boleh diangkat? Boleh diangkat? Boleh diangkat? Iya, berbeda. Tiga-tiganya diperankan semua ya. Boleh sebagai teman, ya, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Berarti peran ganda itu ya. Jadi berdasarkan 5 posisi kontrol guru tadi, kita melihat yang paling relevan, ya, yang paling relevan itu adalah sebagai seorang manajer. Di situ ada sebuah kesepakatan, ya, ada sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan antara si anak dengan gurunya. Berikutnya, ya, dari masing-masing peran itu ada sebuah dampak yang ditimbulkan dari peran-peran guru tadi. Sebagai seorang penghukum, ya, menghardik itu berkata kasar kepada anak itu adalah menghardik. Menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak itu termasuk juga hukuman fisik atau verbal. Dampaknya anak akan menjadi pendendam, seperti yang saya contohkan di awal tadi ya. Anak akan menjadi pendendam, itu sampai kita dewasa, sampai tua pun masih akan teringat terus ya.
akhirnya timbul tidak menyukai guru atau mapel tertentu, terjadi sebuah kebencian. Aku gak senang diulang pakai, aku rasa senang diulang bukai. Akhirnya akan menjadi atau timbul pemikiran yang negatif untuk si anak. Pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa, suara lembut tetapi cenderung untuk menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru seolah-olah menderita. Dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah, seperti tadi yang dilihat di video ya. Akhirnya menimbulkan sifat yang rendah diri bagi seorang siswa dan menarik diri atau kurang percaya diri. Ini dampaknya bagi siswa ya. Yang ketiga yaitu sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenggau-gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya bagaimana? Dampaknya yaitu murid akan merasa bergantung pada satu orang. Wah, aku plank kalau pakai, aku cerdas kalau bukai. Akhirnya akan ketika mendapatkan masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, bergantung pada satu orang ya, membuat siswa tidak mandiri ya, tidak mandiri. Yang keempat, sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, biasa-biasa saja. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya bagi anak itu akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai-nilai kebajikan ya, dihukum itu kurang tepat karena tidak mengandung nilai-nilai dari kebajikan. Tidak bisa sepenuhnya mandiri. Dampaknya sebagai seorang manajer, suara netral biasa datar, tercipta identitas positif yang berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna dan dapat membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika berperan sebagai manajer, itu yang memecahkan masalah yang dialami oleh siswa itu adalah siswanya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi yang memecahkan masalah itu adalah siswanya sendiri ya. Dampaknya murid akan menjadi mandiri. Dia akan berpikir apakah tindakannya itu tepat atau tidak, baik atau buruk. Percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika dilatih, si anak itu dilatih untuk memecahkan masalah sendiri. Ketika nanti diaplikasikan di kehidupannya yang sesungguhnya, maka si anak ini akan dapat berpikir bagaimana memecahkan suatu masalah di kehidupan masyarakat, di kehidupan nyata ya. Tidak hanya bergantung pada satu orang atau keluarganya saja. Harapannya seperti itu. Berikutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu namanya makhluk hidup ya, manusia hidup itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, termasuk sandang, pangan, papan. 3 hal itu kebutuhan primer ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya begini, sebagai manusia kita pasti butuh kasih sayang dari keluarga, dari Pak E, dari Bu E, dari orang yang kita cintai ya, itu pasti kita membutuhkan. Dan rasa diterima, maksudnya begini, ketika kita berada di suatu iklim yang baru, tempat yang baru, kita pasti merasa bahwa saya harus bisa diterima di tempat tersebut. Butuh pengakuan bahwa saya diterima di situasi yang baru ya. Adanya penguasaan sadar atau tidak, kita itu butuh
Penguasaan itu maksudnya begini. Kadang kita mau beli bakso, contoh gampangnya seperti ini. Beli bakso, enak itu bakso ini. Walau nengar kantor pos saya, secara tidak sadar kita merayu teman kita untuk ikut kita. Itu adalah suatu bentuk penguasaan. Ya. Yang keempat adalah kebebasan. Kita manusia juga butuh bebas. Belajar di dalam kelas itu anak bisa jenuh, ya. Anak bisa jenuh. Makanya kadang anak-anak juga butuh belajar di luar kelas untuk menghindari kejenuhan. Karena si anak sendiri juga membutuhkan kebebasan sama seperti kita. Yang kelima yaitu kesenangan. Anak-anak juga butuh senang. Kita juga butuh senang. Kita senang ketika kita sedang healing, banyak uang, dunia karo kacane, itu adalah sebuah kesenangan. Kita butuh itu, ya. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini biasanya guru PAUD lebih paham tentang ini, ya. Ada kasus satu, si anak berkata begini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti ini termasuk kesenangan, kebebasan, atau butuh pengakuan? Apa itu? Adalah bentuk dari kesenangan si anak. Ya, ya. Nomor dua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Pengakuan atau kesenangan atau ini adalah bentuk kasih sayang. Anaknya awal itu melayu bawa, bertututi, nenek motor. Berarti kan kita sayang. Orang yang tujuannya kan enggak. Berarti kan karena kita sayang orang yang motor ini. Nah, ya toh. Yang nomor tiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Kira-kira termasuk kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Apa bu? Adalah penguasaan. Dia merasa bahwa gurunya itu manut apa ya, menuruti perintahnya gitu. Jadi itu adalah merupakan sebuah penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti ini jelas merupakan sebuah kebebasan, ya. Berikutnya, nah ini tadi yang saya singgung di awal tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu digunakan ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran dari bawah. Ya, segitiga restitusi itu dari bawah. Ya, dari bawah. Ketika anak itu melakukan pelanggaran, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggarnya. Ya. Menstabilkan identitas itu contohnya menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menetralkan suasana dulu. Ketika si anak ini melakukan kesalahan, si A, kamu dipanggil pagi di kantor, melakukan wis dredeg, ya toh, oponen ngadeg. Si anak ini pasti dredeg. Nah, untuk menstabilkan suasana itu menggunakan itu. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Agar si anak itu netral dulu, stabil dulu psikologinya. Setelah stabil, itu yang dilakukan di poin 2, memvalidasi kebutuhannya apa yang kurang. Setiap manusia melakukan sebuah tindakan, baik terlepas itu dari positif atau negatif, itu pasti ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Gitu.
ada kekurangan. Maka dari itu di dalam segitiga restitusi kita harus mencari kekurangan apa yang dialami oleh si anak ini kok bisa melakukan pelanggaran seperti ini. Ya, kita sebagai manusia, jika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tadi, ada 5 komponen tadi, itu pasti kita akan berusaha untuk memenuhinya. Contoh, kita kekurangan si anak, kekurangan kasih sayang. Biasanya si anak ini akan caper, caper, itu jika kita tidak sadar si anak ini kekurangan apa, akhirnya kita marah. Padahal si anak ini sebenarnya dia kekurangan kasih sayang, maka dia caper dan lain sebagainya. Ya. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Kenapa si anak ini melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Ya. Setelah mengetahuinya, lanjut di poin yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di awal tadi setelah kita membuat keyakinan kelas. Terdapat beberapa keyakinan kelas, si anak ini terus dihubungkan ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kira-kira nilai apa yang dilanggarnya? Ya. Contohnya ada kemudian mandiri dan stabilkan identitas. Sisi yang kedua, ada tindakan yang satu juga menerima. Nah, ini contohnya. Ini contoh penerapan dari segitiga restitusi. Ya. Iya, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu ada satu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya Si anak sudah mulai netral secara psikisnya. Saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah sebuah contoh Ibu dan Bapak penerapan dari baru saja segitiga restitusi
dari penerapan segitiga eksekusi. Segitiga eksekusi, saya ulangi, digunakan ketika si anak itu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggarannya. Oke, sudah selesai. Kita kembali coba merefleksi apa yang sudah kita laksanakan tadi. Silakan dibuka pertanyaan di awal tadi. Pertanyaan di awal tadi, silakan jangan buka. Setelah kita belajar bersama terkait dengan budaya positif, yang nomor pertama, ya, kira-kira pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Jawabannya jangan. Sesuai dengan yang tadi di awal? Sesuai? Oke, ya, bagus ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Jawabannya jangan. Yang tadi di awal masih sama ketika yang di akhir tidak sama. Tidak sama. Nah, ya, tidak sama, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dilakukan dengan pembelajaran ini, kita memiliki mindset yang bisa mencerminkan penerapan dari budaya positif, ya. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jawabannya tadi di awal, seharusnya yang memecahkan masalah dari siswa itu siapa? Siswa itu sendiri. Guru hanya sebagai seorang fasilitator. Oke, ya. Yang nomor 4, yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jawabannya, seharusnya guru itu berperan sebagai manajer. Oke, ya, berarti setelah kita mendalami tentang berbagai materi tentang disiplin positif, kita bisa menyamakan persepsi, kita bisa menyamakan mindset yang endingnya adalah untuk kebutuhan peserta didik. Semua yang kita lakukan, semua yang tindakan yang kita laksanakan itu harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Iwan disampaikan. Nah, kita ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Serangkaian acara telah kita lalui bersama dan berjalan dengan lancar. Disampaikan terima kasih. Saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan bahwa telah mengadakan diseminasi positif terkait dengan posisi kontrol guru. Sebelumnya saya berpikir bahwa posisi kontrol guru itu adalah sebagai seorang teman. Ternyata hal ini memberikan dampak negatif. Dan setelah mengikuti diseminasi positif dari Pak Iwan, saya mengetahui bahwa posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai seorang manajer, di mana kita sebagai guru itu tidak boleh menghakimi, tidak boleh menyalahkan, dan tidak boleh membenarkan. Akan tetapi kita harus bisa mengarahkan siswa untuk mereka bisa mencari solusi dengan sendirinya. Jadi kita posisinya di sini sebagai seorang manajer. Semoga kelak nanti saya bisa mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer di kelas saya. Terima kasih Pak Iwan.